Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Amma ba'du fa ayyuhal hadirin pemirsa muslim dan muslimat di mana berada, marilah kita membahas tentang hadis Nabi. Rasulullah mengatakan di dalam hadisnya, sayati zamanun ala ummati yakhrujuna minad dunya bi ghairi iman. Bakal datang zaman, kata Rasulullah, kepada umatku, yakhrujuna minad dunya bi ghairi iman. Bakal datang kepada umatku keluar dari dunia ini tanpa iman. Na'udzubillah min dzalik. Nah, sekarang banyak sekali contoh-contoh manusia meninggal keluar dari dunia ini tanpa banyak sekali yang tidak membawa iman. Jadi harus diperhatikan hadis Rasulullah ini sudah nyampe zamannya. Seakan-akan udah nyampe ke hadis ini. Di mana-mana sekarang orang itu mengejar dunia. Mengejar dunia, membagi kepintaran, bukan kepahaman. Kalau seandainya manusia ini faham apa-apa yang ditunjuki Rasulullah, pasti dikerjakan. Sekarang ini seakan-akan Al-Quran sama hadis Rasulullah, yaitu orang dikesampingkan sebagian. Jadi muslimin dan muslimat, pemirsa yang berbahagia, kami mengajak kepada umat Islam sekarang mendatang penyakit baru, katanya Omikron. Itu siapa yang mendatangkan itu? Ya gak ada lain kecuali Allah. Karena sebabnya apa? Pasti sesuatu yang terjadi pasti ada sebab. Kalau sebab penyakit ini diobati, divaksin segala macam, muncul yang baru. Karena apa? Allah telah berjanji, bersumpah, bahkan wallahu yakbitu wa yabsut wa ilaihi turja'un. Yang menggenggam, yang menyebarkan, kata Allah, saya Allah. Wa ilaihi turja'un, kepadanya nanti semua akan kembali. Marilah kita jaga diri seperti Rasulullah SAW. Rasulullah bervaksin tiap hari. Vaksinnya Rasulullah seperti apa? Ya, dalam sholat, Rabbi ufirli warhamni wajaburni, itu seterusnya. Rabbi ufirli, ampunilah aku, warhamni, dan sayangi aku, wajiburni, dan kuatkan aku, kata Rasulullah. Makanya Rasulullah selama hidup gak pernah sakit parah, walaupun bagaimana perang sampai berapa kali dalam hidupnya, Rasulullah tidak pernah. Karena yaitu bervaksin dalam Islam, vaksin itu dalam sholat. Walaupun vaksin yang diatur pemerintah harus ikuti, kita ngikuti ya. Karena apa?
demi kemaslahatan. Jadi muslimin jangan lupa vaksin itu dalam sholat yang ampuh. Karena apa? Karena di rumah sakit Islam saya menemukan tulisan wa idza muridtu fahuwa yasfin. Bukan dokter yang menyembuhkan, bukan obat yang menyembuhkan, adalah Allah. Karena obat ini bikinan manusia semuanya. Jadi marilah keyakinan, keimanan kita harus tanamkan dalam hati. Karena hadis Rasulullah ini tembus bersatu dengan Al-Quran. Sebagaimana di Al-Quran disebut di surat Az-Zumar, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad darabna lin-nasi fi hadzal Qur'ani min kulli mathalin la'allahum yatadhakkarun. Qur'anan Arabiyyan diwajin la'allahum yattaqun. Kata surat. Benar-benar Al-Quran ini menjadi pedoman, menjadi perumpamaan. Mudah-mudahan orang itu berpikir, merenungkan apa-apa yang disampaikan oleh Al-Quran, oleh Allah. Apa Al-Quran itu? Diiwajin Quran itu benar-benar dengan bahasa Arab. Diiwajin dan punya potensi yang sangat lurus. Jadi Al-Quran ini luar biasa. Marilah kita dipercaya, jangan sampai dikesampingkan. Karena diiwajin punya potensi. Kenapa? Punya potensi itu Al-Quran. Kata Al-Quran begini, ya begini. Kenapa disuruh penyakit? Ya dijawab dengan Al-Quran juga. Jawabannya ada di Al-Quran juga. Seluruh apapun penyakit itu Allah yang menyebarkan, sebab akibat manusia sendiri merasa hebat, merasa punya ilmu, punya segala macam, punya pangkat. Itu manusia merasa karena justru dari itu, karena didampingi oleh laknatullahi alaihi, setan. Maka dari itu marilah iman kita, mari jangan sampai dikalahkan kalau bisa ya. Kalau gak bisa, marilah usaha untuk beryakin kepada Allah, untuk mendoa kepada Allah supaya Allah bisa mengampuni. Jadi Al-Quran ini diiwajin la'allahum yattaqun. Al-Quran ini benar-benar bahasa Arab yang punya potensi yang luar biasa. Nyata sekarang di zaman sekarang ini, di mana-mana ada kesombongan. Cuma Allah dikasih air sudah tidak mampu. Manusia tidak bisa membendung. Hatta mobil, hatta apa dihanyut. Apalagi sampai ditiup. Kalau sampai ditiup sama Allah, udah habis. Karena potensi ini Al-Quran yang akan datang ini udah difirmankan di surat Yasin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Fal yawma la tutlamu nafsun syai'an wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Nanti itu di akhirat itu tidak ada seperti sekarang. Tidak ada siksaan, tidak ada kezaliman, tidak ada kejahatan. Illa ma kuntum ta'malun, kecuali jahat sendiri. Apa kejahatan di dunia ini, nanti di akhirat disiksa sendiri. Misalnya orang-orang korupsi, misalnya orang nyuri, itu barangnya itu harus dikembalikan nanti.
capek sendiri. Jadi bukan Allah yang menyiksa dirinya sendiri. Kenapa? Karena Al-Quran ini potensi yang luar biasa, yang terjadi, yang belum terjadi sudah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama kembali kepada Allah. Mudah-mudahan yang Islam tetap menjalankan apa-apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah dan yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran. Maka dari itu demikian, kalau ada kata-kata yang kurang sopan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.